Kuliner Bapak Ibu. Jadi saya praktisinya, saya menyukai bidang kuliner sehingga saya membuka rumah saya buat kegiatan industri kuliner. Tapi bertahap rumahan, belum sampai ke tahap. Jadi saya mengajari ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar untuk menambah penghasilan. Beliau saya panggil untuk melakukan kegiatan di rumah saya yang saya siapkan, dan saya tidak tarik pungut untuk kursus atau apapun, termasuk anak-anak yang putus sekolah. Jadi disitulah saya pengalaman berbagi saya bersama lingkungan dan masyarakat. Dan untuk Kukar sendiri punya tempat tersendiri di hati saya, karena ibu saya itu, ayahnya, kakek saya itu asli orang Sanga-Sanga. Jadi beliau memang keturunan Kutai Kartanegara ya, masuk Sanga-Sanga. Dan kebetulan bukan kebetulan ya, dan saya berjodoh dengan suami saya yang bernama Haji Lukman Hakim, dan anak saya Haji Alif Hakim, anak saya yang perempuan Alija Ajara Hakim. Jadi saya memang sudah berada di lingkungan, sudah sedikit banyak setiap tahunnya kami berkunjung keluarga besar kami di Kutai Kartanegara. Jadi sungguh luar biasa kesempatan ini, dan saya bersyukur bisa berada di sini mendampingi, membersamai Bapak dan Ibu. Mungkin perkenalannya sambil berjalan, nanti Bapak Ibu kita boleh bertanya-tanya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Saya mau kenalan pakai slide. Tadi slide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak semangat, sahurnya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengundang kami ke acara ini. Ini sangat berharga buat kami, sharing pengalaman yang sebenarnya masih sedikit sih pengalamannya, karena terus terang P5 ini juga kan baru gitu ya, dan saya sebenarnya juga guru baru gitu. Perkenalan dulu, nama Bambang Herlani, kebetulan saya sarjana komputer, guru di SMK Negeri 2 Balikpapan baru 2 tahun. Saya di SMK Negeri 2 Balikpapan baru 2 tahun. Sebelumnya saya ngajar di SMK Negeri 3 Balikpapan 16 tahun. Sebelumnya lagi di SMA Negeri 4 10 tahun. Jadi totalnya sekitar 26 tahun. Kebetulan juga saya sama-sama Bu Seli di Guru Penggerak Angkatan 6 dan mengajar praktek. Kayaknya di skip jadi angkatan 11 gitu. Tinggal lahir, besar, dan tinggal di Kota Balikpapan. Sebenarnya kayak Bu Seli ada hubungan dengan orang Kukar gitu. Keluarga saya banyak di Tenggarong gitu ya, kebetulan. Nenek dari istri saya itu orang Sanga-Sanga. Oh, jadi sebenarnya nggak sengaja ya? Iya. Nenek istri saya itu orang Sanga-Sanga gitu. Kuburannya beliau masih ada di sana. Nah, kalau saya sendiri nama kayaknya nama Jawa gitu ya. Karena nama pemberian bapak saya. Bapak saya itu juga sebenarnya orang Jawa yang numpang lahir di Jawa. Karena setelah lahir beliau dibawa oleh kakek saya ke Balikpapan. Jadi sebenarnya saya orang Balikpapan. Ibu saya sendiri asli orang Banjar, dan saya besar di keluarga Banjar. Jadi nanti kalau saya ngobrol atau saya ngomong dengan
bahasa Banjar. Sedikit logat Banjar ya, memang seperti itu karena saya sering atau besarnya di keluarga Banjar. Dan biasa kalau orang Banjar ngomongnya cepat ya. Makanya nanti kalau ibu bapak saya kecepatan ngomongnya, mohon diingatkan. Itu nomor telepon saya 0811 542 5850. Saya punya website bambangherlandi.web.id. Ini saatnya follower banyak nih. Bapak Ibu kalau mau follow boleh di Instagram, di di Twitter, di YouTube gitu. Semuanya pakai nama Bambang Herlandi. Memang sengaja membangun branding pakai nama lengkap Bambang Herlandi. Kalau ibu bapak nggak percaya, searching aja di Google, tulis Bambang Herlandi. Oke, bisa next ibu izin sedikit pengalaman, nanti tinggal next aja. Saya S1-nya di STIMIK Balikpapan, sekarang Universitas Mulia, guru penggerak, kemudian juga asesor di kompetensi multimedia. Makanya kemarin terlambat karena persiapan untuk USK, dan kebetulan di sekolah kami itu SMKPK-nya adalah multimedia. Jadi semua produk USK yang berkaitan dengan percetakan itu kerjanya di lab saya gitu, di lab kami. Nah makanya kemarin itu udah berencana untuk pergi agak pagi gitu, tapi ternyata pagi-pagi ditelepon suruh menyelesaikan dulu produk untuk yang pakai hari Senin kemarin gitu. Saya juga Microsoft Certified Educator gitu ya, dan Microsoft Innovative Educator Expert. Jadi kebetulan di sekolah saya yang 2 SMK 3 dan 2 itu dibangun dengan sistem Microsoft 365. Jadi sampai kemarin persiapan bukan persiapan, ASAJ, Assessment Sumatif Akhir Jenjang gitu, dan penilaian akhir semester itu menggunakan Microsoft 365. Jadi yang kelas 12 di lab, kita taruh di lab semuanya, mereka menggunakan komputer di lab. Kemudian yang kelas 11 yang mau berangkat ke PKL, mereka ujian semester dulu, mereka pakai perangkat masing-masing. Nah seperti itu contohnya. Juga Google Certified Educator dan kelas School Coach gitu ya. Ini bukan pamer teman, kayaknya lihat aja tadi kelupaan di skip. Kebetulan tahun lalu dapat juara 1 pemilihan guru berprestasi jenjang SMK di tingkat provinsi ya, dan alhamdulillah karena itu juga diundang ke Jakarta untuk menghadiri acara puncak Hari Guru Nasional. Kalau ibu bapak sempat nonton videonya, ada saya yang bikin nangis satu gedung ya itu. Nanti lihat di videonya kementerian. Pengalamannya guru SMK Negeri 2, kemudian saya mentor UI UX di kampus Merdeka. Trainer juga di Makin Cakep Digital punya Kemenkom Info, kemudian trainer guru Orbit Merdeka yang kerjasama kementerian dengan Orbit Academy. Lanjut dulu sedikit tambahan, kalian saya sebenarnya di sini gitu ya. Jadi lebih ke desain grafis, web design, fotografi dan videografi. Pemrograman web juga iya, karena ya itu kerjaan sampingannya gitu ya, buat web gitu. Ini promosi kalau buat bapak ibu yang sekolah yang belum punya web boleh boleh nanti dibantu. Microsoft 365, kemudian Google Workspace Educator dan yang lainnya.
Nah, kebetulan ini organisasi, jadi saya ketua juga di Balikpapan Bogor Community, foundernya Immortal Photography Club, ya. Kemudian sempat di sekretaris 2 Himpunan Fotografer Balikpapan dan foundernya Balikpapan Cerdas. Saat ini di koordinator bidang daya saing di kepengurusan Forum Ekraf Kota Balikpapan, ya, juga pengurus PIK, relawan PIK di Kota Balikpapan, dan wakil ketua komunitas guru penggerak SMK SMA di Kota Balikpapan. Mungkin itu perkenalan dari saya. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, ini adalah pengalaman pertama kami ketika melakukan proyek gelar karya proyek penguatan profil Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini pertama kali tahun 2022 sekitar bulan Agustus ya, dan dihadiri oleh Ibu Wiwi dari Balai Guru Penggerak bersama timnya. Nah ini ada di YouTube kami ya Bapak Ibu, ini di program YouTube sekolah kami juga. Bapak Ibu, ini saya akan cerita ya videonya boleh. Nah jadi sebenarnya kegiatan ini kan sudah dari rangkaian awal. Rangkaian awalnya itu adalah diagnosis awal. Jadi kami melakukan diagnosis awal kepada seluruh peserta P5 pada saat itu yang kegiatan P5 kelas 10. Jadi diagnosisnya adalah kita buat Google Form dulu yang dimana siswa memilih minatnya di bidang apa? Apakah dia seni musik, tari, atau drama, musikal, dan banyak hal. Jadi memang sudah disiapkan, ada beberapa item yang kita persiapkan, dan siapa nanti yang menjadi hasilnya. Hasilnya adalah semua guru yang sudah terlibat di dalam P5 tersebut. Jadi, nah ini adalah dari kelas masing-masing. Jadi per kelas itu menyiapkan, per kelas yang Bapak Ibu, setelah didiagnosis awal, mereka ini dibagi berdasarkan minatnya. Jadi pada saat itu langsung kita membagi sesuai minatnya. Apakah guru kita banyak seringkali enggak? Jadi ini guru kimia ngajarin, guru biologi, tetapi kita percaya sama anak-anak. Anak-anak itu jauh lebih punya kepercayaan diri. Itu nggak perlu saya nggak bisa nari, jadi saya nggak perlu nari. Mereka itu pintar, jadi kita bisa percaya dia bisa bagaimana koordinasi merancang kegiatannya. Nah jadi ini semua nggak ada guru yang tampil. Jadi benar-benar diserahkan mulai dari MC-nya, mereka sampai cari dana pun mereka mengundang kita sebagai koordinator mengundang membuat surat undangan ya, jadi untuk melalui sekolah. Nah, ini yang pertama, makanya kami sebagai termasuk 5 terbaik di nasional di P5 kami 10 besar. Jadi karena kami dari 2020. Nah jadi ini yang seni tari, jadi seni suara. Jadi mereka lebih memilih paduan suara. Nah ini waktu mereka latihan, jadi kapan jam kelimanya? Saya ceritakan ya Bapak Ibu, kita berbagi kelimanya. Nah ini waktu mereka selalu gelar karyanya. Jadi gelar karya ini dan ini waktu mau gladi bersih, jadi di aula. Untuk latihan mereka tidak di aula semua, sesuai tempat-tempat yang
luar dari sekolah. Siang ya Bapak Ibu, jadi yang walaupun ceritanya dari 2022 Oke, terima kasih Pak Guru. Ya, jadi tadi saya ulang ya Bapak Ibu, kenapa dari awal kita mendiagnosis. Jadi diagnosis itu, jadi mohon maaf Bapak Ibu, kemarin saya sempat mendengar ya, kita mohon maaf nggak boleh bilang karena saya suka tema ini, itu tidak dibenarkan. Jadi itu adalah kesepakatan dari siswa dan guru pihak sekolah yang nanti kita diberi kita bisa bermitra dengan sekitar, lurah atau apa. Jadi kalau kita memilih tema itu harus dimulai dari kesepakatan. Observasi dulu Bapak Ibu, apa minat yang kira-kira bisa yang minat banyak di sekolah dan isu-isu apa yang berkembang di sekitar kita. Nah, karena kami itu waktu pertama kali adalah P5 kami pilih Bhinneka Tunggal Ika karena mendekati waktu itu kegiatan 17-an. Jadi memang sengaja juga kami pas-paskan harinya. Kalau dibaca itu produk P5 pasti bisa mendekati dengan hari-hari besar gitu ya. Nah, jadi mendiagnosis awal bagaimana kegiatan P5 dengan tema apapun nanti. Setelah didiagnosis, baru kita bersepakat bersama guru, kepala sekolah, dan bahwa oh iya kita yang sesuai dengan bulannya ini bulan apa sih? Oh bulan 17-an kita pilih Bhinneka. Kita jadwal, jadi kita rancang sebelum P5 itu dijalankan. Nah setelah itu bagaimana memilih hasilnya pada saat itu. Jadi kami semua guru, hampir ada 51 guru di SMA 2 itu, waktu tahun pertama itu Pak tidak dilepas sendiri. Mungkin Bapak Ibu kalau mulai hasilnya boleh 2 langsung di dalam kelas. Jadi waktu itu ada koordinator dan ada hasilnya di dalam tuh langsung 2. Kenapa? Dia belajar buat nanti yang dilepas ke kelas 11-nya. Jadi biarkan 2 orang. Nah 2 orang hasil tadi itulah yang membimbing. Nah untuk pilihan jamnya, ada sekolah yang memblok untuk 1 hari itu di setiap hari Jumat. SMA Negeri 2 memilih di 2 jam pelajaran terakhir. Kebetulan kami 10 jam 1 hari dari Senin sampai hari Kamis itu 10 jam. Maka sampai jam ke-8, jam 9.10-nya adalah jam P5. Jadi jam 9.10 itu P5. Tadinya kita ya kok tiap hari sih, ternyata jam P5 itu sebenarnya refresh juga Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu mikirin belajar yang akademiknya, tapi biarkan di jam 9.10. Dia ada seperti itu susunan waktunya. Kemudian untuk kelas 10 itu dia 2 jam terakhir dari Senin sampai Jumat. Dan khusus di kelas 11 itu hanya di hari Selasa dan Rabu. Karena jam P5-nya berkurang ya, yang ternyata kalau kita baca baru lagi itu bagaimana saya belum bisa yang baru ya Pak, karena baru 2 hari jadi saya masih lama. Nah kemudian di 2 jam terakhir itu, sekarang apa aja sih yang susunan awalnya? Nah susunan awalnya bisa saya lihatkan di contoh yang saya Bapak Ibu saya berpindah di WA di sini kan? Di WA ya. Abang. WA-nya itu dari mana? WA sebetulnya. Enggak masalah. Udah mati. Udah mati kalau dia.
Kompetensi plus karakter jadinya kolaboratif. Jadi kalau anak-anak ini pandai akademik tanpa P5, dia akan individualis. Tapi kalau dia dengan P5 tadi, dengan berbagai macam tema, dengan adanya 6 dimensinya tadi, maka dia anak-anak yang kolaboratif. Dan itu tercipta di mapelnya. Ketika kita berikan proyek matematika, jalan, dia ingat P5-nya Bapak Ibu. Bagaimana dia cara bekerjanya, bagaimana dia cara menyusun, merancang, sampai dia mempresentasikan. Nanti seperti apa penjabarannya? Ya, mungkin untuk sementara sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau kita lihat struktur kurikulum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Udah masih semangat ya. Di tengah. Ya, oke. Ya, walaupun di cuaca puasa, di saat puasa begini, sebenarnya kalau saya mau SBK yang luwih-luwih, saya pengertian sekali hari ini lagi puasa. Jadi saya minta Bapak Ibu berdiri sebentar aja, ikutin gerakan aja. Tapi bukan jalan-jalan. Oke, dengerin ya. Dan Bapak Ibu, saya kasih contoh dulu ya. Kalau saya bilang menara seperti ini, menari di atas menara. Ulangin ya. Menara, menari di atas menara. Marina, mama. Marina. Saya aja salah promoter. Sekarang ya. Marina menari di atas menara. Oke. Ya, oke. Ya, oke. Menari. Menara. Oke. Marina. Marina ya, coba ya. Marina menari di atas menara, di atas di atas menara menari. Ya, cukup Bapak Ibu ya. Gitu ya. Ya, jadi hari ini karena tadi kita udah dipesanin ya dari tim Capin 3 bahwa kita selesai di jam 4.30. Jadi saya langsung bagi dua nih sama Pak Bambang. Nah, konsep yang kami buat karena ini kami bentuk pertanggungjawabannya, nanti tugasnya dalam bentuk mandiri ya. Jadi kami mengirimkan Google Drive yang nanti Bapak Ibu rancang sendiri di sekolah bersama timnya, koordinatornya ya. Kan sesuai dengan tema Bapak Ibu yaitu kita pilih tema kebekerjaan dan budaya kerja apa? Boleh pilih ya, nanti dibuatkan dalam modul, rancangan modulnya. Nah, saya bantu ini aja ya, bisa kita menganalisa modul, gimana sih merancang modul itu yang kira-kira, kalau tadi kan secara gambaran sudah saya bahwa kita tahap awal itu ada kesepakatan antara murid, orang-orang yang terlibat antara guru, siswa, kepala sekolah, itu ada kesepakatan. Nah, nanti bagaimana tema itu dipilih. Nah, ini saya sambil, ini bukan punya saya Bapak Ibu, tapi ini buat Bapak Ibu ketika suara demokrasi sudah terlewatkan, pemilihan OSIS sudah lewat, pemilu sudah lewat, maka kita tidak hanya fokus di suara demokrasi yang memilih itu saja. Nah, ini saya ambil dari MM-nya. Jadi kita analisa bersama, nanti Bapak Ibu bisa pakai konsep ini ke materi, ke tema kebekerjaan atau ke budaya kerja. Jadi silahkan dipakai dengan konsep yang
Sudah, ini sampai ke asesmennya sudah dibuat. Saya ambil dari PMM yang sudah saya pilih dari modul dari pelatihan mandiri. Kalau susah di tempatnya Pak, boleh Bapak bilang. Ngomong ya. Buka yang ini. Tadi saya sudah kirim link Google Drive ke Bu Syahda, sudah di-share apa belum ya? Belum bisa dibuka, belum kasih akses ya Pak? Enggak. Sudah? Bisa. Oh ya, nanti yang belum dari saya ya, belum saya buka. Bentar ya. Nanti Bapak Ibu, setelah saya jelasin ini saya buka semua. Berarti yang dari Pak Bambang bisa, yang dari saya. Soalnya saya ngirim ke Pak Bambang. Kok nggak mau ya di sini? Nggak mau juga. Kirim aja ke saya, Bu. Oh iya. Kayaknya. Iya. Coba kirim nanti buka ya. Iya. Nanti berapa? Dialog terbuka dari hati ke hati atau jika aku dan komunitasku. Jadi bercerita, storytellingnya boleh. Nah itu membayangkan. Kemudian tahap ketiga adalah lakukan. Nah lalu lakukannya apa? Membuat proposal komunitas, presentasi proposal komunitas dan musyawarah dalam pembentukan kepengurusan komunitas. Jadi nanti Bapak Ibu alurnya sesuaikan nanti dengan kepekerjaan Bapak Ibu. Bagikan itu di-share dalam bentuk apa? Tidak harus gelar karya. Ini kami bahasanya pameran komunitas. Jadi pameran komunitasnya yang sangat sesuai gelar karya dengan Bapak Ibu nanti apa. Jadi itu ya tadi temukan apa saja? Temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Itu alurnya, alur project. Kemudian berikutnya ini profil pelajar Pancasila yang sudah dipilih dimensinya pada tema suara demokrasi. Jadi kesepakatan ya Bapak Ibu, misalnya di tim itu sudah membuat kesepakatan bahwa apa saja yang akan kita ambil dimensinya. Yang pertama adalah pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya itu akhlak kepada manusia. Suplemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Jadi sebagai dia manusia dengan sesamanya, bagaimana dia menghargai. Berbineka global. Nah ini tadi dimensi yang kedua dipilih adalah, jadi elemennya adalah biasa tadi elemennya berkeadilan sosial, lalu sub elemennya memahami peran individu dalam demokrasi. Gotong royong juga sudah kita pilih elemen, sub elemennya. Nah ya, jadi 2 sampai 3 dimensi ya Bapak Ibu dalam setiap tema. Seminimal 2 sampai 3 dimensi. Oke, lanjut Pak. Oke, nah ini. Nah, disinilah akan kita tahu perkembangan sub elemen antar fase. Boleh. Ya. Nah, ini. Tadi yang pertama sub elemennya itu yang saya bilang indikator itu harus terukur. Di mana? Ketika mengutamakan persamaan, di sub elemennya adalah mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Nah, asesmennya nanti dilihat dari mulai berkembang, sudah berkembang, mahir, sangat mahir. Nah, jadi di situ kita bisa lihat. Jadi kalau di mengidentifikasinya hal yang menjadikan permasalahan apa saja nanti disepakati bersama apa saja. Dia sudah dalam fase yang mana? Mulai berkembang, apa sudah berkembang. Kalau dia mahir itu artinya apa? Mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama, sudah mampu memberi alternatif solusi untuk menjembatani perbedaan, namun kurang mengutamakan konteks dan kemanusiaan. Nah, sangat mahir berarti sudah paham. Berarti di bidang Bapak Ibu SMK udah tahu ukurannya. Nah,
Berikutnya, saya yang nggak jelasin lagi sama tadi dari sub elemen soal ini ada memahami peran individu dalam demokrasi, kerjasama. Nah, kerjasama paling mahir itu seperti apa? Kalau dia membangun tim dan mengelola bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kalau yang baru berkembang saja seperti apa? Memahami konsep kerjasama dalam kehidupan sehari. Dia hanya tahu konsepnya aja, tapi belum sampai ke membangun timnya. Begitu ya Bapak Ibu. Yang ini nanti Bapak Ibu bisa baca, pelajari sendiri. Oke, saya lanjut. Nah, ini aktivitasnya. Aktivitasnya menumbuhkan tadi komunitas kolektif sekolah yang pertama. Nah, yang pertama tadi kan, ini waktu temukan mengenal minat diri itu ada 4 JP Bapak Ibu. Jadi 1 minggu itu nggak apa-apa, 1 minggu itu bikin yang kelas 11 ya, ini saya simulasikan yang kelas 11 itu 4 JP dalam 1 minggu. Dia sudah cukup melakukan aktivitas ini minggu pertama. Jadi peserta didik dapat, nah ini tujuannya apa saja, dapat mengidentifikasi pentingnya memahami minat diri, dapat merefleksikan minat diri dengan cara yang sederhana. Tadi komunitas kolektif ya, artinya nanti dia sudah paham nggak apa saja sih minat dirinya terhadap komunitas-komunitas di sekolah ya, bisa OSIS, PMR banyak ya, ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Nah itu internet, medianya internet, LCD, layar breaker dan lain sebagainya. Nah ini kegiatan pembuka. Jadi ini kegiatan pembuka yang dilakukan oleh koordinator. Jadi koordinator peran pentingnya di sini. Yang pertama, peserta didik mendapat penjelasan mengenai gambaran umum proyek. Jelaskan yang tadi di atas. Jadi koordinator itu pada tahap ini harus sudah siap memberikan dan dapat pertanyaan dari semua. Nah tadi saya bilang kumpulkan saja di aula. Kalau kami kumpulkan di aula, kami bagi kelas 10 hari pertama, kelas 11 hari kedua. Karena kalau jadi satu terlalu banyak. Jadi kami bagi 10 dulu, kami jelaskan proyek untuk kegiatan P5 itu di awal. Oke, peserta didik menyusun. Nah ini saya bilang di modul itu ada ini yang harus Bapak Ibu dokumentasikan. Menyusun kesepakatan kelas bersama dengan guru. Jadi Bapak Ibu buat kesepakatan kelas. Apa aja kesepakatan kelas P5? Misalnya tidak datang terlambat. Apa itu yang seperti biasa ya, budaya positif atau yang ada di dalam PMM. Nah itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik menonton video, ya bisa tadi saya bilang menayangkan hal-hal yang konten ya, berupa konten itu yang disiapkan dari kita, yaitu bagaimana menyiapkannya nanti. Nah ini mengenal minat diri lagi, masih temukan kegiatan tadi ya 4JP tadi. Nah sekarang tadi dikasih video, nah sekarang direfleksikan lagi isi videonya tadi. Apa yang dari video tersebut? Ya ini sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu ya, pemantiknya ya. Saya nggak bisa samakan ini. Jadi apa, mengapa, bagaimana itu pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai simulasi buat dia mencari kerasa keinginan tahu tadi. Nah itu boleh dilewatin Pak kegiatan intinya ini. Oke. Kegiatan penutupnya tadi melakukan refleksi menggunakan LKS. Jadi ini Bapak siapkan saja di dalam Google Sheet-nya di luar yang sudah disiapkan. Jadi koordinator bersama dengan Fasil itu sudah punya ya. Jadi nanti ada di dalam Google Sheet LKS yang tadi yang sudah dirancang. Nah, kemudian udah ada untuk kegiatan setiap minggunya. Nah ini LKS minatnya. Nah, jadi LKS minat itu hanya bentuk ini seperti ini. Seperti refleksi ya Bapak Ibu. Selama ini aku sudah atau belum mengetahui minatku. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan refleksi 4P ya. Nah, itu ya boleh. Saya enggak ini lagi ya, ini pertanyaan berupa refleksi. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Nih lampiran masih sama. Nah, ini temukan ini setelah kita Bapak Ibu ingat tadi temukan itu pada saat apa? Kita mengundang guru tamu. Nah nanti setelah guru tamu nggak usah kasih tugas dia. Maksudnya dia nonton tapi nanti siapkan pertanyaan. Nah jadi dia nyatet tuh. Jadi udah punya LKS yang
harus dia pegang. Jadi waktu guru kamu datang, kita nggak usah ini enggak, tapi kita sudah siapkan Bapak Ibu LKS-nya. Nah nanti dia yang tulis. Tadi kumpulkan ya ini drive-nya, Google Drive-nya. Jadi waktu saat ada guru tamu tuh bukan berarti dia cuma duduk-duduk nonton saja, tapi sudah dipersiapkan. Nah ini pertanyaan refleksinya. Jadi hal-hal apa aja yang nanti bisa ditanyakan sama mereka. Ya, jadi hal apa yang dia sukai. Boleh menuju ke kegiatannya langsung, boleh. Ini kan hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah ini contoh saja, tapi kalau Bapak Ibu mau langsung merujuk ke temanya langsung boleh. Nah ini sama ya, peran hak dan tanggung jawab tadi. Ini aktivitasnya saja. Tadi ada aktivitas 1, aktivitas 2. Nah aktivitas 2-nya seperti ini sama 4JP yang setelah, artinya ini dia sudah melalui tahap menemukan dari owner-owner atau tamu-tamu yang datang ya, yang sudah memberi penjelasan. Nah sama ya Bapak Ibu, ada kegiatan pembukanya juga sama menjadi beberapa kelompok. Ini kegiatan di kelas saja sama Pasil ya, jadi nanti dengan Pasil mereka bisa menemukan lagi. Nah ini sama, ini aktivitas kedua yang tadi ditemukan. Ada lagi kegiatan intinya, jadi tidak harus sama persis ya. Bapak Ibu rancang tadi sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Boleh aktivitas yang menurut Bapak Ibu ini hanya contoh ya. Jadi jangan kaku sekali ikutin ini. Silakan Bapak Ibu mengembangkan. Kemudian berikutnya ini kurang lebih sama aja. Nah ini sama ya. Kalau aktivitas 2 itu biasanya refleksinya terhadap hal yang dia sukai, apa saja, hambatannya apa, perasaannya itu pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk kegiatan-kegiatan refleksi yang dia sudah lakukan. Terus ini ada semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat sama pagi gitu ya. Walaupun sudah sore tetap semangat pagi. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke aksi nyata. Dan aksi nyatanya kayaknya harus sekarang selesai ya. Enggak Bapak Ibu. Aksi nyatanya nanti kita beri waktu, Ibu Bapak bisa melanjutkan aksi nyata ini ke timnya masing-masing. Kemudian dari aksi nyata nanti itu dalam akan dikumpulkan jadi sebuah tagihan BIMPEK ini gitu ya. Nah seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Sally terkait dengan modul, sebenarnya kalau kita mau ngambil dari sini udah dapat Bapak Ibu. Sebentar. Ya, ini sudah dapat semua ya tadi ya? Sudah. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini tinggal disusun dalam bentuk modul. Aktivitasnya disesuaikan dengan aktivitas di sekolah masing-masing. Karena ini hanya gambaran tentang pelaksanaan secara umum, tapi secara khusus di sekolah masing-masing itu tergantung dari kegiatannya sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu jangan kopas langsung ini, kopas nanti jadi lagi kasus viralnya anak Unair gitu. Ada yang tahu nggak? Wah Ibu Bapak ini kurang update nih. Kemarin kasusnya anak Unair plagiat copy paste punya temannya. Jadi copy paste punya temannya, copy paste doang gitu, hanya mengganti nama kelompok gitu, nama kelompok dan nama anggotanya, kemudian dia kumpulkan. Nah karena tidak berkenan yang di copy, dia bikin postingan lah gitu, di postingan rame akhirnya, dan akhirnya nggak dapat nilai. Nah
kan, kalau misalnya buat biasanya sebelum mereka mengumpulkan coba untuk apa ya, upload dulu di Google Image, ada nggak yang menyerupai gitu. Kalau ada yang menyerupai ya silahkan diperbaiki. Tapi biasanya kalau kami di desain grafis itu ada namanya mood board. Mood board itu kalau kita bilang referensi gitu ya. Nah, referensi dapat dari mana-mana. Nah, kalau kita buat modul, biasanya ibu bapak referensinya, apapun referensinya ditaruh di halaman akhir sebagai bahan pustaka, ya, daftar pustaka. Jangan sampai referensi itu tidak dimasukkan karena itu sumber utamanya dari mana. Oke, Bapak Ibu, nah ini adalah bahan untuk pembuatan modul. Kalau tadi di sini membangun impian peserta didik, JP-nya 24, nanti tinggal dirubah ke dalam bentuk modul saja, gitu ya. Format yang tadi Ibu Bapak lihat, sebentar kita lihat. Mau saya dulu. Nah, kalau ini sebaiknya ibu bapak bisa membuat lebih bagus lagi sebenarnya. Ya. Ini kan contoh. Ini hanya sekedar contoh sederhana yang ada di PMM. Nah, ibu bapak juga bisa menyalur di PMM ya. Di PMM ini dari PMM, dari pelatihan manajemen. Karena harus mendownload dulu baru terconteng hijau. Ya. Nah, tapi saran saya kalau ini kan nggak lengkap judul sekolahnya, nama sekolahnya gitu ya. Nah, disertakan nama sekolahnya ibu bapak, biar nanti kalau di-upload di PMM jelas ini punyanya ibu bapak gitu. Walaupun nanti referensinya juga dapatnya dari sini, misalnya dari mana-mana. Iya, gitu. betul. Oke. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Citra, apa aja yang misalnya aktivitas apa aja yang nantinya mau digelar atau dilakukan di masing-masing jurusan, ini kembali lagi didiskusikan dengan timnya, gitu. Jadi mau pakai yang mana Bapak Ibu, gitu. Tapi yang jelas apa ini judul elemennya sudah jelas di sini, di bagian-bagiannya, dan tujuan pembelajarannya juga sudah ada. Ibu bapak tinggal sambung aja. Ini durasinya juga sudah sesuai ya. Nah, ini adalah rutin penilaian yang tadi kalau kita lihat seperti yang disampaikan Bu Seli tadi, bentuknya seperti ini. Ini rutin penilaiannya Bapak Ibu. Jadi sangat berkembang. Bahkan di situ ada presentasi nilainya. Kalau tadi kan tidak ada presentasi nilai, nah kalau ini kita bisa, kalau ingin memberikan dalam bentuk presentasi nilai, bisa dalam bentuk nilai. Ya, ada mandiri, bernalar kritis dan lain sebagainya. Itu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ini ada juga contoh refleksi apa yang harus ditanyakan pada saat selesai aktivitas. Nah, jadi aktivitas ini refleksi ini bisa dimasukkan ke dalam situ. Akan lebih bagus kalau misalnya ibu bapak membuatkan refleksi nantinya dalam bentuk Google Form atau Microsoft Form ya, atau apapun, atau pakai Padlet juga bisa, supaya nanti ada dokumentasi bahwa refleksinya dijawab oleh peserta didik. Oke, itu gambaran tentang aksi nyata sebagai bentuk tagihan impact kita kali ini. Nanti ibu bapak bisa merancang, kemudian kembali ke sekolah untuk bisa didiskusikan dengan timnya.
Nah, ini kapan mau terakhir ngumpul ya? Semester depan. Kita akan nanti meminta draftnya saja ya. Iya, hasilnya dalam bentuk Word gitu ya. Nanti diupload di Drive, kita siapkan Drive. Nanti ibu bapak tinggal ngupload gitu. Nggak tahu apakah ini jadi bentuk tagihan kalau yang nggak ngumpul nggak dapat sertifikat. Tidak apa-apa, dapatnya. Iya. Karena ini jangan berkelompok juga ya. Iya, kan pasti di sekolah ada timnya yang ngerjain pasti tim. Biasa tapi timnya yang kerja cuma satu orang. Hafal itu. Ya, akhirnya anak-anak terbiasa juga seperti itu. Ibu bapak bikin kelompok yang kerja 1-2 orang. Ya, gitu. Karena ibu bapaknya juga seperti itu. Nah itu akhirnya kolaborasi harus kita tanda. Sekarang Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait dengan aksi nyata? Mungkin seminggu aja ya. Bilang seminggu langsung ke hidup. Lebaran. Oh seminggu lebaran ya? Ya sebelum lebaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan aksi nyata yang akan kami kumpulkan, kan ini ditentukan temanya Pak ya, kebekerjaan. Ya. Pengalaman di sekolah kami sudah mengadakan P5 dengan tema kebekerjaan, dan di mana pada saat itu kami berkumpul semua guru yang ada di sekolah mendiskusikan tentang apa yang akan dilakukan terkait dengan P5 dengan tema kebekerjaan. Nah, dari diskusi itu, dari rapat kecil itu, kami ditentukan antara fasilitator dan koordinatornya. Ya, per kelas itu pasti ada akan sebenarnya yang kami tujuannya ke program keahlian MPLB itu Ibu Pak ya, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, kami kemarin itu mengambil ke di kelas 3 karena berhubung mau selesai sekolah dan nanti tujuannya akan bekerja. Dan sesuai dengan tadi yang Bu Citra katakan yang akan kita lakukan ya. Nah, kami sudah laksanakan dengan cara adanya simulasi, misalnya bekerja dan bagaimana cara mengirim surat lamaran pekerjaan, dan itu akan ada 2, bisa melalui surat lamaran pekerjaan dan bisa melalui CV, itu Pak ya. Nah, bagaimana seandainya nih kalau ditentukan, apakah saya mengambil seperti itu lagi atau bagaimana? Karena Pak sebenarnya ini modulnya sudah dikirim sama Pak Kadir, takutnya nanti kalau kelihatan kok sama. Apa? Kan kesepakatan dulu ya. Kalau saya yang mudah aja lah Bu. Gitu. Ibu bapak sudah punya modul, tinggal diperbaiki, ya udah itu aja. Daripada ibu buat modul baru lagi, gitu kan, butuh waktu lagi, belum lagi mau bikin kue, gitu ya, belum yang mau bikin lagi, gitu. Tadi katanya kalau seminggu lebaran gitu ya, berarti besok. Oke, ya nanti gimana dari Captain aja waktunya seperti apa gitu ya. Karena nanti kita juga mau coba sinkronkan dengan daftar hadirnya gitu. Jadi itu sebagai tagihan dari kegiatan kali ini. Ya mudah-mudahan semua mengumpulkan gitu kan. Kalau di kami, di pelatihan kami, kalau nggak mengumpulkan sih biasanya sertifikatnya tertunda sampai dikumpulkan, biasa gitu. Tapi nggak tahu kalau di sini baik hati ya. Tapi sebaiknya memang harus dikumpulkan. Gitu. Kalau dari saya gitu ya, silakan aja dikumpulkan. Kalau misalnya di sini ada yang satu sekolah yang sama nggak?
Nggak ada. Oh, satu bulan satu ya, satu sekolah satu ya. Oh, ya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kan masing-masing sekolah punya kegiatan yang aktivitas yang berbeda, ya disesuaikan. Nanti kalau ngupload ke drive kami nggak bisa lihat punya orang loh. Jadi nanti ibu bapak ngupload, tapi nggak akan bisa melihat punya teman gitu. Jadi nggak tahu gitu. Karena nanti kalau tahu mohon maaf, download dulu, ganti, upload lagi. Ya. Oke, itu ada tambahan Bu Seli terkait aksi nyata? Mungkin terkait aksi nyata tadi sudah cukup jelas ya Pak. Sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Ya, jadi tadi yang di saya kan berupa rancangan ya. Bapak Ibu boleh model itu nggak apa, tidak harus model yang Sama. resmi, boleh yang dengan Bapak Ibu yang ada di pikiran Bapak dan Ibu setelah mengikuti ini. Kira-kira siapa yang bersedia menjadi relawan untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan ini? Tadinya ceritakan aja, nggak usah banyak-banyak, kayak 1-2 orang aja mungkin cukup. Tadinya saya waktu dulu ikut BIMTEK ini seperti apa, terus ternyata setelah, nah itu Bapak Ibu boleh sedikit saya minta refleksi mungkin. Siapa? Oh ya, Ibu Amina, silakan. Ya, saya pagi tadi datang ke ruangan ini masih kosong, tapi ada Ibu Amina sudah duduk di sini yang sudah siap dari pagi ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak tahu refleksinya ini benar-benar terasa atau bagaimana ya. Tapi masalah P5, jadi walaupun sebagai kepala sekolah saya benar-benar kosong apa itu P5. Karena di sekolah kami insya Allah nanti bulan Juli baru diadakan kurikulum merdeka itu, baru diterapkan. Nah, dari pemaparan narsum berdua, alhamdulillah mulai ada titik terang. Ternyata P5 itu adalah implementasi daripada pembelajaran yang kesehariannya itu. Jadi tidak satu, akan tetapi berbeda situasi. Dalam artian bahwa tidak mengganggu pembelajaran keseharian yang sudah terschedule, akan tetapi memiliki jadwal tersendiri untuk pengembangan daripada materi yang ada di teori gitu. Nah, misalnya untuk yang produktif ini anggaplah seperti geologi pertambangan ya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa praktek yang dilakukan itu bukan P5. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh siswa di luar dari praktikum yang sudah terstruktur. Nah, itulah yang dimaksud dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang membangun kemandirian, gotong royong, pembentukan karakter, semua tercakup di dalamnya. Beda dengan praktek yang ini bahwa benar-benar ya tergantung dari anak-anaknya mana yang benar-benar perhatian, berarti itu yang lebih unggul daripada yang lain. Tapi kalau P5 ini benar-benar mereka dilibatkan sepenuhnya, baik siswa maupun guru. Dan dari pemaparan yang tadi itu saya juga sudah mulai tercerahkan bahwa ternyata sangat enak seandainya semuanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila aja gitu. Gak usah kita ini kan seperti yang kimia kan harus 288 tadi, luar biasa banyaknya. Sementara yang ini cuma 54 jam. Nah, sementara itu walaupun sedikit, tapi yakin dan percaya pasti anak-anak ada yang tersimpan di memori, baik memori otak barangkali, perasaan ataupun pengalaman-pengalaman yang ini yang tidak bisa mereka lupakan, pasti ada. Nah, beda dengan kita ketika teori, ya kembali lagi ke gurunya. Kalau gurunya mengajar monoton saja tanpa ada
interaksi timbal balik kepada siswa, ya begitu aja. Apa namanya, anjing menggonggong kafilah berlalu, tidak ada hinggap di sini. Tapi dengan adanya proyek Pelima ini, insya Allah walaupun sedikit pasti ada yang mereka bawa pulang ke rumah. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Aminah menyampaikan refleksinya ya. Jadi beliau malah maunya P5 aja ya. Berarti kosong dong, karakternya ada, kompetensinya nggak ada. Jadi makanya tadi harus sebanding. Nah berikutnya saya minta lagi Bapak orang tadi ibu-ibu, sekarang perwakilannya bapak-bapak membuat refleksi dari kegiatan hari ini. Nah, mohon siapa yang berkenan? Volunteernya ada, relawannya ada nih, bapak-bapak. Saya mohon bapak-bapak mungkin bisa dari bapak. Kalau ditunjuk kan kayaknya enggak, tapi kalau dari diri sendiri itu pasti ada. Silakan bapak-bapak menyampaikan. Oh ada Pak Karlan, saya sampai hafal nih beliau. Silakan Pak Karlan. Saya bukan setengah bapak kan Pak Karlan. Betul, setengah bapak setengah ibu. Mohon maaf, saya refleksinya langsung aja ya Bu ya. Ikan cepat, ikan bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Ya intinya kesimpulannya hampir sama persis seperti waktu P4 di zaman dahulu dengan P5 dan sekarang. Belum ditemukan Bapak. Saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada generasi masa P4 yang tahu dengan baik kondisi P4 sampai belum bisa move on ya Pak. Kalau sekarang sudah P5, tapi luar biasa Bapak mengikuti berada sampai hari ini. Bapak generasi tangguh ya, masih mau hadir di tempat ini. Bapak mungkin kita semua lihat di sini, tapi Bapak dengan semangatnya hadir di sini luar biasa buat Pak Karlan. Terima kasih Pak Karlan. Guru pembelajar sepanjang hayat. Oke. Dari kami cukup. Atau untuk dari Mungkin dari Bapak Ibu, apa sudah ada yang pernah membuat modul sendiri tanpa memodifikasi modul yang sudah ada pada PMM atau pada sumber internet lainnya ada? Mungkin yang bisa share proses pembuatan modul? Tidak ya? Oke, mungkin yang berikutnya adalah kalau tidak ada, berarti ketika Bapak Ibu mengadaptasi modul yang sudah tersedia, apakah ada kendala saat proses mengaplikasikannya di sekolah? Seperti itu. Dengan modul yang sudah ada, kemudian modul itu kan ada tahapan-tahapannya ya, diambil sedikit atau diadaptasi sedikit, diadaptasi baik, sedang dan banyak, kemudian terakhir adalah membuat sendiri. Nah, seperti itu tahapannya. Apakah saat proses mengadaptasi modul tersebut yang sudah terdapat pada PMM, ya, entah itu tingkatannya sedikit, sedang atau banyak, adakah kendala saat mengaplikasikannya di sekolah Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa di-share terkait modul, karena kita baru membahas modul ini ya. Oh tidak ada, berarti jangan sukses semua ya. Sukses semua. Atau mungkin ada dari fasilitator, mungkin seperti apa kendalanya saat di dalam kelas? Oh, fasilitatornya baik-baik semua gitu. Dengan problem. Ada nggak cerita hasil yang hasil yang nggak masuk sama sekali? Ya itu salah satu dinamika di sekolah ya Bapak Ibu. Dari sekian hasil yang ada di sekolah, ada aja satu dua yang mungkin ya tadi secara absensi ada gitu ya. Tapi secara wujud nggak ada. Ya jangan salahkan siswa kalau dia hadir di sekolah gitu, tapi nyawanya entah kemana gitu. Ya. Jadi kami sih berharap
saya sendiri berharap juga di sekolah akan diperbaiki dan semakin baik tentang penerapan P5-nya. Yang penting sebenarnya kembali ke kita gitu. Maksudnya gurunya bisa nggak berperan menerapkan P5 itu dalam keseharian pembelajarannya. Bukan hanya penerapan P5 saat P5-nya, tapi seperti tadi Pak Farhan bilang ya dulunya ada P4 gitu. Itu bisa terbawa sampai sekarang gitu. Jadi anak-anak anak-anak zaman dulu gitu ya. Jadi jangka panjang. Iya, itu kalau udah P4 walaupun tiap hari dicekokin itu, tapi akhirnya perilakunya ya terarah lah gitu. Nah ini kan akan diperbaiki dengan model P5BK atau di SMK. Ya mudah-mudahan itu dari ini sudah tutup. Oh belum. Waktu sejam lagi sih. Oh masih punya waktu sejam. Berarti ngobrol harus selesai deh Bu. Itu tadi maksud saya bisa diarahkan draftnya. Oh gitu. Oke. Nah draft yang ada itu sebenarnya sama seperti yang tadi Bu Seli sudah buat. Tadi. Saya tambahkan contoh di drive ya Bapak Ibu. Ada di folder ini saya sudah tambahkan ada beberapa contoh yang saya juga dapatkan dari beberapa sekolah yang sudah lama mengikuti P5 atau melaksanakan P5. Ini ada SMK 1 susah bacanya. Ada orang Sunda nggak di sini? Cipendei. Nah itu Subang. Sama satu lagi ada dari SMK ini. SMK swasta NU Tasikmalaya. Nah ini, sebenarnya dari contoh-contoh yang ada itu sebenarnya kita bisa meniru kerangkanya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ini kerangkanya dari identitas gitu, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya harus disampaikan Bapak Ibu. Karena goalsnya belajar itu apa, peserta didik kita juga harusnya tahu. Kemudian, nah ini pertemuan 1 gitu. Kalau di sini langsung di pertemuan 1 tugasnya apa, kemudian ada penutup dan referensi. Ini modulnya seperti ini. Ringkasan materi juga ada seperti ini. Namanya modul ajar berarti ringkasan materinya masuk di dalam satu modul ya Bapak Ibu, tidak terpisah. Kalau misalnya Ibu Bapak punya terpisah, dibuatkan link aja. Jadi misalnya karena modul ajarnya panjang, materinya panjang, dalam bentuk satu file sendiri, nanti dilampirkan aja. Jadi bisa diklik di sini misalnya. Nah itu dalam bentuk link, jadi bisa seperti itu. Nah ini satu modul ya, satu pertemuan juga. Nah ini contoh yang lainnya. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau mau buat kerangkanya seperti tadi, atau kita tuliskan aja kerangkanya Pak ya. Kita buat tulisannya kerangkanya. Tapi nanti kayaknya jadi seragam, nggak apa-apa. Oh jadi arahnya. Judul. Mungkin dibuat untuk 1 kali pertemuan aja. Iya. Ya, saya untuk dibuat 1 kali pertemuan. Nanti jika memang bentuknya hanya draft saja tidak jadi masalah. Terus, kita ambil yang
kita sadur beberapa modul yang ada biar dapat lebih bagus lagi. Identitas itu biar Ibu nggak bingung, ini saya tuliskan gambaran umum project ya Bapak Ibu. Jadi nanti bingung, itu di sana identitas, di sini kok apa gitu. Atau ini disendirikan aja. Nanti yang belakang protes. Gedein dulu. Saya sebelum diprotes di belakang saya gedein. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Jadi ngisi di situ jadi bisa. Ya. Oke, tujuan pembelajaran. Ayo ditambah Pak, saya buka dari sini. Oh iya, itu dari situ. Relevansi. Iya, satu kegiatan lagi. Oke. Masa bukan yang mana? Ya, silakan ini mic-nya. Mungkin beri nama grupnya ya, grup sebelah, bakso, apa yang mana katakan nggak biar tambah lapar kita. Ayo, Ibu, silakan Bu. Ayo Bu, silakan. Silakan ke depan ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu ya, akan presentasikan modul P5 kami dengan tema kepekerjaan. Sebelumnya minta maaf dulu karena modul ini bisa dibilang masih draft dan masih mentah. Saya ikutin aja kemarin tadi alurnya seperti apa. Tim kami terdiri dari Bu Erna Setiawati, Ibu Dwi Fitria Lestari, Ibu Dewi Sari, Bu Nur Hidayah, Bapak Hendra Setiawan, dan saya sendiri Iwan Prianto. Jadi proyeknya adalah ekoenzim. Jadi ekoenzim ini adalah suatu liquid ya, dia sebetulnya liquid atau cairan yang mana ekoenzim ini akan bermanfaat sebagai salah satu komposisi untuk membuat sabun ataupun nanti bisa berguna sebagai pupuk organik. TP-nya, peserta didik dapat menganalisis masalah melimpah sampah organik di lingkungan sekitar. Peserta didik dapat merancang proyek berhasil bahan sampah organik, dan yang terakhir peserta didik dapat membuat satu proyek ekoenzim dengan memanfaatkan sampah organik. CP-nya experiencing, kemudian reflecting, dan impacting. Jadi proyek ekoenzim ini dilaksanakan pengamatannya di selama 1 bulan. Jadi si bahan-bahan ini akan dijadikan ditempatkan di satu wadah toples tadi, kemudian difermentasi selama 1 bulan, dan akan diamati apakah tingkat keberhasilannya seperti apa, baik itu dari air sumur, air kondensasi AC maupun air PDAM yang sudah dijelaskan di awal tadi. Oke, kegiatannya. Ya, kegiatannya seperti di kerangka tadi ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti. Ini alokasi waktunya 15 menit, kemudian kegiatan intinya 145 menit, kemudian ada kegiatan penutup. Ya, kegiatan penutupnya 15 menit seperti itu. Kemudian ini ada lembar refleksi siswa. Seperti contoh yang ada, kami juga membuat pertanyaan refleksi yang sama, yaitu menurut siswa itu apakah sudah tergambar bidang apa atau
yang siswa minati seperti itu. Ini lembaran versi guru. Ya, kemudian terakhir, ya sudah, ya. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih grupnya Bapak Pak Iwan ya, Pak Iwan Jakarta. Ya mungkin ada sedikit klarifikasi karena hanya satu grup saja yang mengingat waktu. Jadi grup yang lain silakan diupload ke Google Drive yang sudah disediakan oleh Pak Bambang tadi ya. Diberikan saja di judul draft gitu, artinya nanti bisa diedit lagi. Untuk presentasinya terima kasih, dan kemudian mungkin ada sedikit klarifikasi dari Bu Celia. Baik, terima kasih Bu Sada. Bapak tadi luar biasa ya, tapi mungkin bukan saya so pinter ya, cuma kita lihat dulu bahwa tadi saya sempat terbaca ada capaian belajar. Nah itu kita P5, itu yang membedakan intrakurikuler dan kokurikuler. Di situ bedanya, tidak ada capaian belajar di dalam P5. Lalu tadi saya juga sempat lihat di asesmennya, tidak ada sumatif. Ya, sumatif tidak ada dilakukan penilaian sumatif pada P5 karena dia adalah melibatkan siswa dalam prosesnya. Mungkin kalau formatif masih bisa ya, karena kita masih melibatkan. Tapi kalau sumatif itu tidak disarankan dalam asesmen P5. Mungkin itu sedikit gambaran ya Pak, saya bukan karena berdasarkan acuan yang sudah saya pernah pelajari dan saya ikuti. Jadi capaian belajarnya mungkin tadi kalau Bapak ikutin alur dengan yang sudah saya gambarkan tadi itu sudah sebenarnya bisa saja CP tadi maksudnya adalah tadi kan ada tema, kemudian dari dimensi turun ke elemen sehingga ke sub elemen. Nah itu turunannya. Jadi kalau Bapak atur lagi nanti pasti itu sebenarnya ada benang merahnya. Sebenarnya tadi goalsnya mungkin yang tujuannya tadi capaiannya, nah kan alurnya mungkin alurnya saja yang diperbaiki, mungkin seperti itu. Mohon maaf Bapak, itu bedanya intrakurikuler sama kokurikuler. Jadi pada capaian dan asesmennya berbeda. Jadi kalau pada intra itu ada sumatif. Oke, bisa ditambahkan lagi mungkin khusus ke bidang kebekerjaannya ke Pak Bambang. Iya, tadi saya sama Bu Seri sempat terkaget gitu waktu ada tes sumatif gitu ya. Jadi memang P5BK ini dengan berbagai macam dimensi dan elemennya itu tidak disarankan ya, bukan tidak boleh tapi tidak disarankan ada tes sumatif. Kemudian dia cuma adanya tujuan pembelajaran gitu, tujuan dari kegiatan ini apa gitu, tapi capaiannya tidak ada gitu. Maksudnya adalah si peserta itu sama gurunya itu tahu hasil akhirnya itu maunya dijadikan apa, proyek ini mau dijadikan apa, atau proyek ini tujuan akhirnya seperti apa. Tapi tidak ada keharusan berupa sebuah produk atau apa yang harus dicapai gitu. Nah, tapi proses pembelajaran yang harus kita kita perhatikan. Syukur-syukur selama proses tersebut ada keterkaitan antara pembelajaran harian dengan kegiatan P5-nya gitu. Nah itu sih tambahan dari saya. Jadi mungkin itu aja ya. Mungkin koreksi Bapak Ibu yang capaian pembelajaran akan lebih baik dihilangkan aja biar nanti nggak jadi pertanyaan banyak. Ini hasil kita kok ada malah ada capaian gitu kan. Nah, kemudian hasil kita kok ada tes sumatif. Nah itu yang dihilangkan. Jadi ini nanti mohon dihilangkan sumatifnya sama tadi capaian.
Cuma atau karena mungkin ini masih buru-buru ya gitu ya, belum masih draft, misalnya masih ada typo-typo gitu ya. Ya apa? Tapi seperti Bu Sally udah oke. Dan kalau dilihat demikian Bapak Ibu, sesi sharing gitu. Saya lebih banyak menyebutnya sharing karena kita sama-sama belajar apa yang pernah jadi pengalaman saya dan Bu Sally bisa kita bagi bersama di sini. Begitu juga tadi saat kita diskusi pengalaman Ibu Bapak bisa jadi inspirasi saya untuk jadi pembelajaran saya atau bisa jadi inspirasi saya di kelas nantinya di sekolah gitu ya. Dan sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya dan Bu Sally ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, ya mohon dimaafkan. Nanti kalau memang perlu diskusi lebih jauh, tidak terbatas di hari ini saja atau tidak terbatas di BIMTEK ini, Bu Bapak bisa sharing ke kita semua. Mungkin itu dari saya, Bu Sally silakan. Dari saya, terima kasih Bapak Ibu luar biasa hadir di sini di tempat ini dengan kerja kerasnya di bulan puasa ini, dan saya sangat bahagia sekali bisa membersamai Bapak Ibu di kegiatan BIMTEK ini P5. Semoga Bapak dan Ibu kembali ke tempatnya dengan membawa perubahan-perubahan besar. Semoga dengan bisa membuka hati melihat siswa, keunikan siswanya di setiap siswa di tempat Ibu Bapak bekerja, dan masalah-masalah isu-isu apa yang berkembang sehingga Bapak Ibu nanti tidak bingung lagi dalam menentukan tema. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber yang terhormat, rekan-rekan yang berbahagia. Yang menutup kegiatan kita nanti di Bapak Kepala Cabang. Jadi beliau masih dalam perjalanan. Dari saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, seyogyanya saya tadi mengikuti dari awal sampai akhir, Bu. Karena saya juga seorang pembelajar. Keren. Saya belajar. Saya nggak mau seperti pejabat lain, cuma datang habis itu hilang, habis itu nutup, nggak tahu esensinya. Kembali kepada ini P5 ya. Sekali lagi ini sangat sesuai dengan visi dan misi saya selama di SMP ini. Saya selalu menekankan yang namanya soft skill dan karakter. Hard skill mungkin di urutan kedua, tapi bukan berarti hard skill nggak penting. Saya selalu bilang kalau kita ingin masuk di sebuah rumah, ibarat pintu itu kita harus punya kuncinya. Kuncinya itu adalah hard skillnya. Tanpa itu kita nggak bisa masuk. Tapi begitu kita di dalam, misalnya kita sudah bekerja di sebuah perusahaan, soft skill lah yang berperan. 80%, 90% itu sangat ditentukan oleh soft skill kita dan karakter. Apa yang Ibu sebut dari pagi itu kolaboratif dia berikut. Semakin lama semakin orang susah untuk berkolaborasi. Apalagi anak-anak Gen Z ini, ya, mereka tidak ditempa dengan susah payah. Ya. Tidak ada penderitaan bagi mereka. Mereka semua senang-senang. Sekolah diantar, ya, di Cawang 1. Kalau kita dulu jalan kaki jauhnya. Kerja kelompok di kafe dia. Kerja kelompok di kafe. Generasi sandwich strawberry, lemah. Itu bahayanya. Apalagi kita kalau sekarang kita selalu ikuti kemauannya, baik sekali. Sudah datang lagi? Bapak disuruh tuh. Saya disuruh tuh. Kembali ke PP 5 tadi ini.
Jadi sekali lagi yang ditekankan di profil pelajar Pancasila ini adalah soft skill dan karakternya, ya. Kalau timani ya sudah ada lah di mata pelajaran lain. Seperti saya bilang, selalu ditekankan yang namanya soft skill. Karena di SMK ya, karena saya Bapak Ibu nggak mau anak-anak saya itu selama-lamanya menjadi montir, selama-lamanya jadi pelayan restoran, seumur hidup jadi sales atau bagian bawah aja. Saya nggak mau mereka hanya terbatas sampai pekerjaan. Mereka harus naik kelas. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas segalanya. Marilah kita tutup acaranya bersama-sama dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan. Ini bukan selesai, bukan. Kita dulu. Iya, silakan. Pak Ahmad Badri dan rekan-rekan di atas. Nanti mungkin ada beberapa yang di nanti. Ayo Bapak Ibu. Langsung maju saja, maju ya, bisa langsung duduk. Bu Seli mungkin duduk aja, Bu Seli ya. Nanti aku di sini. Ya mungkin ada yang jongkok sebagian di depan yang bapak-bapak ya. Ibu jangan. Iya. Ya depan sini juga bisa nggak tarik kalau depan sini ya kan? Lihat ya, oke di depan sini boleh ya, di tempatnya Pak Rahmat boleh. Seperti itu posenya. Videonya apa nih? Yang kemarin, oke silakan dipimpin Pak Ahmad. SMK Bisa. SMK Sehat. SMK Luar biasa. Vokasi kuat. Kembangkan Indonesia. Sudah didapat. Ada sedikit pengumuman dari panitia. Silakan diumumkan. SMK Al-Idrus.
Mana dokumentasi omongan nyata ya. SMK Negeri 1 Muara Badak. SMK Syarif Hidayatullah. SMK Negeri 1 Tenggarong Seberang. SMK Geologi Pertambangan. SMK Jaya